lakukan perubahan. Profesi yang ada di dalam tim kita mengakui bahwa kita itu. Kira-kira contoh masalah etik keperawatan di lapangan seperti apa, Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan perawat? Selamat hari ulang tahun PPNI yang ke-51. Perawat bersinergi membangun bangsa. Hari ini DPW PPNI Provinsi Jawa Barat podcast untuk mengangkat tema dengan MKEK, yaitu Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, bersama narasumber yang sangat kompeten di MKEK Jawa Barat ini. Tolong Ibu perkenalkan langsung nama dan aktivitasnya. Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan nama saya Yayat Suryati. Ya, sekarang menjadi Ketua MKEK DPW Provinsi Jawa Barat, dan saya aktifnya di Unjani, ya, di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan saya sangat berbahagia hari ini, ya, di hari ulang tahunnya PPNI, ya, Perawat Nasional Indonesia. Saya yang paling sangat bahagia. Mudah-mudahan perawat makin dekat, dirasakan bermanfaat. Alhamdulillah, ya. Itu tagline yang mengingat kita semua bahwa keberadaan sinergitas perawat di dalam rangka pembangunan kesehatan nasional demikian vital dan demikian penting diperlukan. Ibu, mengenai MKEK ini, kira-kira gambarannya, tugas fungsinya seperti apa, Bu? Oke, Bapak. Ya, saya sangat bangga diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua MKEK, walaupun mungkin masih perlu kerja keras dalam menjalankan tugasnya. MKEK itu mempunyai fungsi membina perawat, ya, dalam menghayati dan mengamalkan kode etik keperawatan yang selama ini diyakini oleh perawat bahwa perawat harus memegang kode etik, ya, itu pada perawat di pelayanan. Yang kedua yaitu memberi rekomendasi untuk pedoman, untuk membuat pedoman tentang kode etik, dan juga bagaimana memberi masukan dalam membuat pedoman penyelesaian kasus etik. Kasus etik, ya, atau pelanggaran etik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah etik yang ada di lapangan, ya. Itu berkoordinasi dengan MKEK pusat, ya, dan juga melaksanakan menjalankan penyelesaian masalah etik di lapangan secara bertahap, ya. Kemudian juga memfasilitasi penyelesaian etik yang memang ada di wilayah kita berdasarkan program kerja MKEK dan pengabdian dari MKEK pusat. Jadi semacam kita adalah perpanjangan tangan dari MKEK pusat untuk yang ada di wilayah. Oke, Bu, kita tekankan adalah masalah etik dan, ya, masalah perawat. Betul. Bagaimana, Bu, hubungan antara etik dan perawat ini dalam sinergitas pembangunan kesehatan, baik itu dalam kerangka pembangunannya pelayanan kesehatan maupun hubungannya dengan rekan-rekan profesi kesehatan lainnya? Betul. Kalau menurut saya bahwa untuk terjadi sinergitas dalam membangun bangsa, perawat itu bukan hanya punya kompetensi, ya, di mana perawat kita itu seperti tema yang sekarang dianut, ya, perawat kuat bersinergis membangun bangsa. Jadi kuat karena kita Jawa Barat itu punya perawat yang cukup banyak, ya, yang terdiri dari tempat pelayanan dan juga di pendidikan, ya, di mana dalam pelaksanaannya bahwa untuk bisa
melayani dengan baik itu bukan hanya kompetensi, tetapi perilaku atau etik yang harus dijunjung tinggi dengan menerapkan etika keperawatan, sehingga mempunyai pelayanan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun bangsa. Perawat itu adalah tenaga yang banyak, yang memang garda terdepan dalam pelayanan, sehingga bukan hanya kompetensi yang tetapi juga etika profesi yang pertama tadi, bahwa kode etik itu mempunyai 5 unsur. Yang pertama adalah bagaimana hubungannya dengan pasien, yang kedua bagaimana hubungannya dengan keluarga, bagaimana hubungannya dengan sesama perawat itu sendiri, dan bagaimana hubungannya dengan tim profesi lain, serta bagaimana hubungannya dengan masyarakat luas. Itu menjadi kode etik yang memang dipercayai oleh kita untuk bagaimana perawat itu bisa melaksanakan pelayanan dengan baik dari kompetensi ataupun dari sikap dan perilakunya. Oke, Bu, makasih penjelasannya. Ini nih, saya masih kalau sebagai masyarakat umum tentu bertanya-tanya, kode etik itu adalah serangkaian apa sih? Apakah selayaknya larangan atau serangkaian urusan, dan kalaupun itu dilanggar sehingga ada hubungan yang tidak terjaga baik dengan pasien yang merasa tidak ini, bagaimana Bu kira-kira? Sebetulnya kode etik ini adalah pedoman dari perilaku dari perawat itu sendiri yang memang harus dilaksanakan. Jadi bagaimana hubungannya pada saat dia berhadapan dengan pasien langsung, tapi juga bagaimana berhadapan dengan keluarganya. Bagaimana juga berhadapan jika kita ada masalah dengan sesama perawat. Nah, kemudian bagaimana juga dengan profesi lain, dengan tim kesehatan, karena perawat itu tidak bisa berdiri sendiri tetapi bekerja secara tim, kolektif. Walaupun di dalam pelaksanaannya kita perawat 24 jam, itu kolektif 3 perawat, dinas pagi, sore, malam, seperti gitu. Nah, jadi hubungannya dengan bagaimana dengan masyarakat ya, misalnya hubungannya dengan masyarakat. Nah, ini adalah semacam kewajiban perawat untuk melaksanakan etik itu. Ya, tetapi di balik kewajiban itu justru untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari perawat, masyarakat atau klien atau keluarga atau tadi profesi lain harus berkontribusi atau kooperatif dalam melaksanakan ini, memberikan informasi kepada perawat untuk bisa menjalankan tugasnya. Nah, itu jadi masyarakat atau sebagai klien itu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap tentang keberadaan penyakitnya atau kondisinya, sehingga perawat bisa mampu melayani dengan jadi baik. Dibutuhkan kerjasama ya, Bu, antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan. Oke, Bu, bisa dijelaskan tantangan untuk menyusun etik keperawatan ini supaya perawat-perawat ini profesional dan masyarakat penerima manfaatnya juga jasa layannya mendapatkan hasil yang maksimal, seperti apa? Ya, betul Pak, ini suatu tantangan ya. Kita selama ini mempunyai pedoman yang udah dibuat oleh PPNI Pusat, bagaimana cara kode etiknya, bagaimana ada pelanggaran etiknya, bagaimana menyelesaikannya. Itu tantangannya pertama karena mungkin dilihat dari budaya. Ya, karena dalam setiap pelaksanaan aktivitas kita sebagai perawat dalam memberikan pelayanan itu, mungkin menurut kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi mungkin menurut orang lain tidak, gitu. Kemudian menurut seorang yang tidak, tapi mungkin orang ini, pasien yang ini iya baik misalnya. Itu kendalanya dalam menentukan atau mengaplikasikan kode etik itu. Kemudian juga bahwa kita melaksanakan atau melayani manusia yang unik, ya, unik dari pasien, unik dari perawat itu sendiri. Sehingga dengan ada keunikan ini mesti perlu adanya tadi Pak sinergitas atau kooperatif, saling memahami gitu, bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin perawat juga ada situasi emosinya, dimana kalau pasien udah jelas karena kondisi sakit pasti emosinya mungkin tidak stabil ya. Dalam kondisi seperti itulah mungkin kita perawat harus juga
benar-benar menerapkan kode etik itu dengan baik, tetapi di sisi lain juga masyarakat atau pasien juga memahami kondisi perawat juga adalah manusia biasa. Oke, ya, gitu ya Bu, seperti ini itu. kan tak ada seorang pun yang berniat kurang Betul. terhadap pelayanan dan semua ingin. Namun fakta di lapangan sering terjadi miskomunikasi. Betul. Nah, kira-kira contoh masalah etik keperawatan di lapangan seperti apa, Bu? Ya, mungkin ada sering beberapa, ketemu. ya ada beberapa contoh yang mungkin saat ini terutama ya Pak. Dengan adanya teknologi dan sosial media yang masif begitu ya, dengan upload foto yang belakangnya latar belakang mungkin ada pasien nggak taunya gitu. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin apabila pasien tersebut tahu dia tidak berkenan. Konten medsos. Nah, itu dari fotonya ataupun konten medsosnya sendiri, kontennya sendiri ya. Memperlihatkan situasi di lapangan di dalam satu ruangan mungkin atau seperti apa. Nah, itu contohnya. Kemudian juga mungkin tadi perilaku yang kurang baik dari performance muka, bicara mungkin lebih tinggi ya, itu dari attitude-nya. Contohnya yang banyak seperti itu. Apalagi mungkin yang pasien yang mempunyai jabatan atau kelas, kadang-kadang dengan bicara rada agak tinggi dia menjadi permasalahan. Nah, itu contohnya ya. Kemudian konten-konten yang saat ini anak-anak muda upload itu juga yang banyak dengan endorse gitu ya, endorse-nya. Nah, ini juga akan menjadi suatu masalah. Itu yang harus dihindari dengan bijak bagaimana penggunaan teknologi dan media sosial itu yang tapi kadang-kadang Bu, kami nih sebagai masyarakat pingin tahu sih sebenarnya di dalam ruangan operasi itu ada apa saja, kegiatan apa saja. Apakah ketika seseorang mempublikasikan kondisi di ruangan itu atau apakah itu termasuk? Nah, betul Pak, itu termasuk kasus etik ya. Tapi kan kadang-kadang di sisi lain dibutuhkan masyarakat pingin tahu. Betul, pingin tahu. Apakah yang ini disebut dilema? Itulah mungkin yang tadi betul Pak, yang disebut dilema. Masyarakat menuntut ingin tahu, tapi kita juga mempunyai batasan Pak. Jadi memberi informasi itu mungkin tadi kalau menginformasikannya itu resmi oleh rumah sakit misalnya ya, dengan batasan-batasan yang sudah diberikan, mungkin ini yang boleh, ini yang boleh, itu mungkin masih ditolerin, masih bisa. Karena itu permasalahan itu menyangkut eksis dari rumah sakit sendiri. Betul. Kan seperti Terima kasih Bu. Menarik nih. Contoh konkretnya ya Bu ya. Ini ada upload tentang proses misalnya tindakan, ada proses masyarakat ada yang merasa oh saya tercerahkan. Tapi di sisi lain sebagai keluarga kok saya dibeginikan, itu kan jadi dilema juga. Nah, mungkin batasan yang tidak mengganggu kenyamanan pasien atau masyarakat seperti apa Bu? Tidak boleh dilanggarnya apa aja? Ya, sebetulnya batasan itu sudah ada ya, dalam biasanya setiap rumah sakit punya aturan. Jadi kalau misalnya mau mengupload atau memberikan publikasikan, itu tidak langsung ke pasien. Itu tidak langsung ke pasien. Kemudian yang kedua, mungkin tadi dalam proses penguploadannya itu memberikan komunikasi dengan rumah sakit, hasilnya itu udah bisa di-upload apa tidak. Oh, harus ada pertimbangan. Jadi ada pertimbangan dulu. Karena kan rumah sakit, emang di setiap rumah sakit DPK, ada komite etiknya? Ya, ada DPK kan. Diserta ada komite etiknya di rumah sakit, sehingga tadi mungkin sebetulnya kalau dikelola dengan baik sistem ini, misalnya itu menjadi marketing Pak. Betul. Nah itu, jadi kami juga kemarin ada kasus ya yang seperti itu, menyarankan bahwa ini potensi perawat ini mempunyai potensi untuk bisa menjadi marketing, asal dikoordinir kontennya itu betul-betul
bentuk atau dibangun gitu ya, dibuat oleh misalnya orang-orang marketing dari sana. Ya, nah itu dikemas. Bisa ya dikemas dengan baik gitu. Jadi nah sehingga tergantung menjadi kemasnya ya. Nah betul. Ibu tadi berbicara tentang media sosial dan hubungannya dengan dilema etik. Betul. Di luar media sosial, hubungan etik antara pasien dengan perawat dengan tenaga kesehatan lain atau dengan keluarga dan dengan klien pengguna jasa, kira-kira kasusnya selain daripada medsos itu ada lagi seperti apa lagi? Mungkin kalau dilihat dari ini hubungan secara kalau visual manual ya kita dalam kehidupan sehari-hari itu banyaknya kita dinilai dari semua performan dari perawat itu sendiri dinilai oleh masyarakat itu dari mulai perilaku ataupun sikap. Perilaku, ya, sikap. Ya. Dalam sebelum, selama dan sesudah dari praktek pelayanan asuhan keperawatan kita. Oke, betul. Nah, itu yang menjadi sorotan masyarakat sehingga atau pasien atau keluarga sehingga menjadi suatu yang dianggap melanggar etik atau tidak sopan gitu ya. Nah itu bahasa sebetulnya tidak sopan, tidak patut, ya, tidak layak ya Bu. Betul, itu mungkin kira-kira pemahaman masyarakat tentang etik. Betul. Betul. Ibu, kalau lihat identiknya perawat dengan sebuah institusi pelayanan dengan rumah sakit segala kita tahu ya, pasien atau keluarga pasien itu dalam psikologi sakit. Jadi jangankan mendapat perlakuan yang tidak enak atau komunikasi yang tidak nyaman, pasti berkaitannya diterimanya merasa lebih ini. Apakah memang setiap keluhan atau setiap ketidakpuasan pasien itu kadang-kadang diidentikan perawatnya, kadang-kadang bagian mana yang kurang, bagian mana yang tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang dicapnya perawatnya yang itu. Kira-kira menurut Ibu gimana fenomena seperti ini? Iya, hal ini mungkin sering terjadi ya, bukan masalah pelayanannya bukan dari perawat yang salah, tetapi dari pihak bagian lain yang mungkin kurang pelayanannya menjadi permasalahan yang ditekankan kepada perawat ya. Kalau menurut saya di sini kita Pak sebagai bagian dari MKEK, bagian dari DPW Provinsi Jawa Barat ini telah banyak melakukan bagaimana membuat pedoman ya, bagaimana memberikan masukan. Salah satunya kemarin juga sudah MKK Pusat sudah melakukan perubahan atau merubah tentang kode etik yang memang mungkin akan diperbaiki dari sesuai dengan masukan dan zaman sekarang. Nah, di situ menurut saya perlu adanya sosialisasi bukan hanya kepada perawat bahwa perawat punya kode etik, tetapi juga seluruh rumah sakit, elemen rumah sakit yang ada di layanan keperawatan atau layanan bukan rumah sakit saja, tetapi pelayanan yang menggunakan perawat itu disosialisasikan bahwa perawat itu mempunyai hal seperti ini. Jadi tidak semua perawat bisa memberikan informasi atau melayani semua bidang tentang keuangan diinformasikan misalnya tentang pendaftaran atau lain sebagainya, tidak semua bisa dihandle oleh perawat sehingga tadi kemungkinan terjadi miss-nya mungkin akan lebih besar kan gitu terjadinya. Karena patut diakui dan disadari peran perawat dalam sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik maupun tempat praktek lainnya, itu sangat yang berhubungan langsung pertama dan utama sampai dengan hubungan terakhir yang melepas pasien itu perawat. Iya, betul seperti itu. Jadi tadi aturan atau kode etik ini bukan hanya perawat yang hanya mematuhi, tapi masyarakat juga diminta paham. Betul. Dan diminta untuk memberikan informasi yang luas. Sehingga tidak ada lagi jeda atau persepsi lain yang salah. Kira-kira seperti itu atau gimana? Betul ya, betul Pak. Jadi seperti itu, jangan sampai tadi bahwa
kesenjangan atau tadi informasi yang sekarang di masyarakat itu selalu menjadi masalahnya adalah perawat, itu tidak terjadi seperti itu, karena tadi ada sosialisasi kepada seluruh elemen yang ada tercakup dalam tim kesehatan yang ada di layanan itu. Terima kasih Bu. Ya, kita sekarang jadi punya gambaran bagaimana kira-kira prosedur atau penegakan apabila ada pelanggaran kode etik atau etik keperawatan oleh seorang perawat di sebuah institusi. Kira-kira MKEK prosesnya seperti apa? Ya, terima kasih Bapak. Untuk prosedurnya penyelesaian masalah etik itu ya, pelanggaran etik itu dimulai dari, sebetulnya kalau ada masalah itu dimulai dari DPK itu sendiri. Jadi komite etik tempat seseorang itu bekerja itu diselesaikan sendiri. Apabila diselesaikannya udah bisa selesai gitu, itu selesai. Tetapi kalau tidak, itu akan dilaporkan ke DPD. Ya, dari DPD diselesaikan. Apabila tidak selesai, lapor ke DPW. Nah, DPW baru memberikan informasi atau memberikan tugas untuk menganalisa kasus tersebut oleh MKEK. Ya, bisa investigasi langsung, bisa apa. Nah, tapi berbeda dengan kalau permasalahan itu sudah terblow up oleh media. Ya, biasanya kalau udah terblow up oleh media, itu akan menjadi masuk ke ranah hukum. Ya, tetapi kalau itu masih pelanggaran etik yang memang tadi dilakukan secara bertahap itu, nah secara berjenjang itu, kita MKEK juga melakukan koordinasi dengan MK Pusat, dan MKEK Pusat kita melaksanakan program kerjanya tadi menyelesaikan masalah etik itu sesuai dengan bagaimana langkah-langkahnya berdasarkan komunikasi koordinasi dengan MKEK Pusat. Oke, menarik Bu. Jadi penyelesaiannya berjenjang dari tingkat kepengurusan paling bawah, dalam hal ini DPK, Dewan Pengurus Komisariat, DPD, Dewan Pengurus Daerah setingkat kabupaten, DPW provinsi, dan gitu. Bu, kedudukan MKEK di setiap jenjang apakah ada atau hanya jenjang? Jadi semacam bukan MKEK kalau di sana majelis etik mungkin ya, kalau di rumah sakit sesuai penamaannya masing-masing. Tetapi komite etik itu atau majelis etik itu ada di setiap rumah sakit yang menangani, tetapi biasanya dimulai dari disiplin untuk perawat. Lembaga MKEK-nya ada tidak ada. Jadi hanya MKEK itu ada di provinsi sama di pusat. Di DPW dan di makasih Ibu. Kalau di unit layanannya, di instansinya ada komite etik. Oke. Makasih Bu, ini pencerahannya. Terus Bu, bagaimana kiat MKMK Provinsi Jawa Barat membekali anggotanya supaya dia bisa berkolaborasi, bermitra, dan bekerja sama dengan nakes lain? Ya, sebetulnya bekerja sama ini merupakan suatu dasar ya, dari adanya pelayanan itu berbentuk tim. Jadi dengan adanya tim, otomatis kerjasama itu harus dilakukan. Jadi kerjasama ini mungkin harus dilakukan berdasarkan kode etik yang ada di dalam kode etik keperawatan itu tadi. Bekerja sama dengan tim yang lain, profesi yang lain, itu sudah ada diatur di sana. Nah, dengan adanya untuk bagaimana meningkatkan proses itu, kita selalu merefresh, mensosialisasikan bagaimana penghayatan kode etik itu yang dilakukan dengan program kerja kita di MKEK Jawa Barat. Ada program kerja untuk mensosialisasikan kode etik ke DPK secara reguler. Mungkin tahun ini ke daerah mana, tahun ini ke daerah mana, itu akan ada tur ini itu. Ya, tur untuk ininya. Kita bersosialisasi. Ada 27 DPD Bu di Jawa Barat. Betul. Jadi yang berdekatan mungkin gitu ya. Kemudian melakukan webinar webinar untuk generasi Z sekarang yang memang itu direncanakan untuk tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai untuk melakukannya ini, dan juga melakukan
pembinaan apabila mendengar kasus-kasus atau ada laporan pendampingan atau penyelesaiannya, investigasi terhadap kasus ini. Apabila itu dilaporkan, karena kalau tidak kuncinya ada pelaporannya. Pelaporan Bu, ya? kuncinya. Oke Bu, sejauh ini apakah ada pernah sanksi yang dijatuhkan oleh MKEK ke? Untuk di Jawa Barat ini sampai sejauh ini belum ada saya belum ada jatuhkan sanksi, tapi pendampingan ada. Pendampingan untuk kasus-kasus untuk kasus pelanggaran yang kemarin kasus pelanggarannya udah masuk ranah hukum sebetulnya, tetapi dia ditahan, tetapi kita tetap membina tentang etiknya dia sebetulnya permasalahannya dari mana gitu. Oke. Bu, bagaimana sinergi MKEK untuk menghayati dan pengamalan kode etik ini kaitan dengan kerjasama MKEK dengan organisasi profesi atau institusi pendidikan dan pemerintah pada umumnya? Ya, kalau dalam hal ini kita bersinergis ya dengan pendidikan, dengan pemerintah, dengan institusi swasta atau pemerintah lainnya, itu melalui jalur pendidikan, kemudian jalur webinar seperti tadi, dan bagaimana mensosialisasikan perkembangan yang terjadi sesuai dengan tadi perkembangan teknologi. Jadi kerjasama ini terus dilakukan dengan terus institusi pendidikan, dengan instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, dengan pemerintah juga pada. Ya, jadi contohnya kita di pendidikan kita menggunakan tenaga dari lapangan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa, tidak hanya teori tetapi kondisi di lapangannya seperti apa, gitu ya. Ataupun dari pihak pemerintah misalnya Dinkes atau bagian lain ya, misalnya penyakit menular misalnya didatangkan di dalam suatu proses pembelajarannya, itu untuk melihat bagaimana sebetulnya di lapangan, bukan hanya teori. Menarik Bu, gitu. PPNI jadi mengundang atau merangkul pemerintah, dinas kesehatan, swasta, institusi pendidikan untuk bagaimana ikut bekerja sama dengan meningkatkan kesehatan. Apakah ada sebaliknya juga Bu? MKEK atau PPNI ini diundang oleh pemerintah untuk meningkatkan kondisi-kondisi etik? Betul. Sama Pak, ada jadi dari pemerintah juga mengangkat atau membawa PPNI itu dalam setiap kegiatan, misalnya program kerja yang ada itu sudah kita PPNI atau perawat itu dilibatkan di sana. Contohnya untuk program penyakit menular apa? Ya, contohnya mungkin untuk stunting ya Pak. Stunting, itu adalah salah satu program yang memang PPNI juga sebagai perawatnya itu dilibatkan di sana, dan juga mungkin dalam pengabdian masyarakat itu juga dilibatkan, penelitian juga dilibatkan. Gitu. Penelitian juga termasuk, apalagi PPNI. Perawat ini concern di penelitian juga atau gimana? Oh iya Pak, jadi perawat itu bersinergis dengan dengan pemerintah, dengan pendidikan ya, itu untuk memberikan suatu evidence base, itu harus melalui penelitian. Makanya ada program di PPNI untuk mendapat hibah penelitian. Nah, PPNI itu ini. Ya di bawah Pak Budiman ini luar biasa bisa membuat program seperti itu. Jadi perawat itu bukan hanya ngurus pasiennya, Bu. Betul. Meningkatkan ilmu. Betul. Dan juga harus penelitian luar biasa. Selanjutnya ini Bu, untuk terakhir mungkin ya. Bagaimana peran kita dari DPP, DPW dan DPD serta DPK supaya para anggota kita yang jumlahnya sekarang Jawa Barat ada banyak ratusan ribu tetap menjunjung kode etik perawat ini, kira-kira? Ya, harapan berarti ya Pak? Ya. Peran kita atau harapan? Peran dan harapan. Peran ya. Jadi peran kita ada tadi, jangan bosan selalu mengingatkan. Ya, baik melalui webinar, baik melalui pertemuan-pertemuan rutin di masing-masing tempat bekerjanya. Itu jangan sampai bosan untuk mengingatkan itu. Kemudian juga PPNI ya melakukan
suatu tadi tindakan-tindakan, misalnya adakan webinar, adakan pelatihan, adakan apa, karena kita udah punya badiklatnya gitu. Badiklat yang ada itu di itu badan latihan ya, pendidikan dan latihan itu yang ada di bawah DPW PPNI Jawa Barat ya. Itu sudah diakui dan sertifikatnya adalah sertifikat dari Kemenkes. Nah, ini adalah tugasnya kita, agar saya dengan berharap dengan seperti itu tadi dengan tema HUT sekarang ini ya, perawat itu kuatnya karena banyak ya, ada 104.923 per 20 Februari kemarin di Jawa Barat, di Jawa Barat itu 149.923 perawat yang terdaftar, Pak. Yeah. Sedangkan DPK-nya ada 574. Ya, sedangkan DPD-nya 27. Ya. Nah, itu dengan ini kekuatan, Pak, buat kita. Tetapi dari perawat itu sendiri mempunyai kekuatan dengan tadi selalu mengupdate ilmunya, kompetensinya, dan juga kami perawat itu selalu diingatkan tentang bagaimana melaksanakan etiknya, kode etiknya dilaksanakan dengan baik, sehingga tadi pelayanan yang diharapkan ini seperti slogan kita PPNI, perawat itu lebih dekat, dirasakan bermanfaat. Oke, nah itu makasih. Pak ya, jadi supaya tetap lebih dekat, dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana sih caranya membuat semangat profesionalisasi perawat ini tetap mengedepankan itu? Ya, kalau menurut saya triknya ya, perawat itu sehariannya bekerja itu kerja keras, capek ya. Setiap layanannya itu dalam satu shiftnya itu capek, sehingga dia itu perlu adanya refreshing. Kemudian mungkin ada semacam perlombaan yang memicu kompetensinya sendiri, ataupun harapan untuk mendapat peluang tambahan lebih banyak. Nah, gitu ya. Jadi refreshing harus ada. Kemudian lomba-lomba yang mungkin event-event yang setiap dari mulai DPK sampai mungkin DPW melaksanakan untuk merangsang bahwa semangat untuk bahwa saya tuh bukan hanya perawat ngegugulung pasien kumpul, tapi ada untuk meningkatkan tadi kompetensinya, atau tadi kemampuan talentanya misalnya gitu, talenta yang lainnya gitu. Itu digali. Itu perlu ya, Bu? Perlu healing, lomba silaturahmi. Nah, misalnya lomba nyanyi juga nggak apa-apa, Pak. Itu ya membuat semangat dalam menjaga kecapean, kelelahannya beliau dalam bekerja, tapi itu menjadi suatu suatu yang lebih menyegarkan. Nah, ini yang menyegarkan teman-teman. Di tengah kita mendapat tekanan pekerjaan yang harus berhadapan dengan orang sakit dan keluarga yang panik, ternyata tip untuk tetap profesional dan semangat itu salah satunya itu tadi, banyak berkumpul dengan sejawat, adanya perlombaan-perlombaan healing, dan juga lain hal, pengembangan kompetensi di luar keperawatan diperbolehkan sebatas tingkat kewajaran, kepatutan sesuai dengan kode etik keperawatan itu sendiri. Terakhir, Bu, makna dari HUT PPN ini yaitu perawat kuat, bersinergi, membangun bangsa, harapan atau profesi perawat ke depan seperti apa, Bu? Ya. Nah, harapan saya dengan kekuatan Jawa Barat, dengan kekuatannya seperti itu ya, perawatnya banyak, kemudian kompetensinya yang selalu diasah melalui pelatihan-pelatihan dan juga webinar-webinar, kemudian etikanya yang selalu kita ingatkan melalui webinar dan sosialisasi kepada masing-masing DPK, mudah-mudahan bisa tercapai. Itu perawat itu menjadi eksis, bukan saja perawat saat ini yang selalu dikatakan judes dan tidak ramah gitu ya. Tetapi sekarang menjadi perawat yang ramah, yang bisa menggunakan teknologi atau sosial media dengan bijaksana, sehingga apa yang dilakukan oleh kita
itu akan tadi dirasakan oleh masyarakat dan diakui oleh profesi lain, sehingga keberadaan kita itu diakui oleh pemerintah atau profesi lain atau instansi swasta lain, sehingga tempat kita bekerja itu bisa menghargai dengan adanya peningkatan pendapatan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini semuanya berasal dari bagaimana kita mau melakukan perubahan, kan gitu ya. Sehingga semua profesi yang ada di dalam tim kita mengakui bahwa kita itu ada sesuatu mampu dan kompeten dan mempunyai etik yang baik, sehingga tadi pelayanan menjadi suatu pelayanan yang prima. Oke, gitu. Pelayanan prima kuncinya dimulai dari profesionalisme, keterbukaan informasi antara komunikasi perawat, pasien, dan juga keluarga tentang kondisi kesehatannya, dan tetap menjaga semangat profesionalisme dengan cara-cara yang tadi disebutkan. Mungkin Bu ada yang perlu disampaikan lagi, mumpung ini hari baik. Iya, ya mungkin yang saya akan sampaikan, ini saya adalah perawat yang sangat bahagia saat ini, bisa 51 tahun. Tadi juga sudah dilihat bahwa perkembangannya perawat itu dari zaman ke zaman luar biasa ya. Jadi selamat hari ulang tahun perawat nasional Indonesia dimanapun berada. Saya bangga dengan kalian, terutama yang baru-baru, yang muda-muda. Sebagai penerus kami, mudah-mudahan perawat semakin dekat, dirasakan, dan bermanfaat buat masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Ibu, motivasinya luar biasa sekali. Obrolan hari ini bernas semua, benar-benar bergizi. Rekan-rekan perawat Jawa Barat, saya Epi Edward Lutfi, host daripada podcast kali ini, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami haturkan selamat ulang tahun PPNI ke-51, perawat kuat, sinergi membangun bangsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak.